Dan supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu. Jadi kalau ngalamin mujizat, ternyata ada tujuannya Tuhan. Supaya ada kesaksian, tes untuk testimoni. Ada tes, ada ujian supaya ada kesaksian. Amin saudara. Bagaimana saudara ngalami tes ketika seperti semuanya sedang tertutup? Ya, kalau saudara aman-aman saja hidup saudara, sepertinya tidak perlu Tuhan dalam hidup ini. Kenapa kita ngalamin situasi yang sulit? Supaya Tuhan mau ajar sama kita bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Amin saudara. Bahkan di tengah-tengah goncangan yang sedang terjadi di seluruh dunia, ya, sebenarnya Tuhan mau ajar satu pesan yang penting buat kita, bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Manusia harus menyadari ada seorang pribadi yang menciptakan hidupnya, dan manusia diciptakan untuk selalu tergantung dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan, akulah Yahweh. Jadi sekali lagi, tanda itu cuma tanda. Supaya apa? Supaya saudara mengenal Yahweh. Siapa itu Yahweh? Allah yang menjadi manusia, yang buat perjanjian di atas kayu salib. Saudara mengenal dia dengan benar. Amin saudara. Ya, tujuan mujizat adalah supaya saudara mengenal Tuhan dengan benar. Lalu Musa dan Harun pergi menghadap Firaun dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, Allah orang Ibrani, berapa lama lagi engkau menolak untuk merendahkan dirimu di hadapanku? Dosa yang paling besar itu bukan mencuri, berbohong, tapi dosa yang paling besar adalah kesombongan saudara. Dosa paling besar kesombongan. Kenapa? Kalau waktu seseorang itu sombong, sebenarnya dia pikir dia bisa jalani hidupnya dengan kekuatannya sendiri. Orang sombong itu tidak perlu Tuhan dalam hidupnya. Itu akar segala kejahatan yang lain sebenarnya. Di Taman Eden, ketika mereka makan buah pohon itu mereka mau terpisah dari Tuhan. Tapi manusia tidak bisa terpisah dari Tuhan. Makanya dosa paling besar itu kesombongan. Tuhan paling benci dengan dosa kesombongan saudara. Jadi sombong itu ada dua saudara. Sombong itu kelihatan yang wah, saya tidak perlu Tuhan. Tapi yang kedua juga waktu kita minder. Saudara tahu minder? Rendah diri. Saudara melihat harga diri saudara berdasarkan situasi saudara. Saudara juga sombong saudara. Karena saudara lihat diri saudara terpisah dari Tuhan. Jadi sombong itu sebenarnya apa? Terpisah dari Tuhan itu saudara. Berapa lama lagi engkau menolak untuk merendahkan dirimu di hadapanku? Biarkanlah umatku pergi supaya mereka apa? Beribadah kepadaku. Jadi tujuan Tuhan membebaskan saudara apa saudara? Tuhan mati dan bangkit untuk apa? Supaya saudara bisa menjadi satu dengan dia. Beribadah bagi kita hari ini bukan sekedar kita kumpul di gereja, naikkan pujian 2-3 lagu, berdoa dengar firman. Bukan sekedar itu saudara. Ibadah itu artinya saudara tahu hari ini saudara ada di dalam Kristus. Beribadah bagi kita hari ini saudara menyadari bahwa Tuhan ada bersama saudara. Saudara bukan lagi ada di dalam kegelapan. Saudara punya kehidupan Kristus yang menjadi identitas saudara. Sebab jika engkau menolak membiarkan umatku pergi, maka besok aku akan mendatangkan belalang-belalang ke dalam daerahmu. Ini sangat jelas dan tepat. Hanya Tuhan yang berani berkata, besok. Kita mungkin bisa buat perencanaan. Besok saya mau buat ini. Besok saya mau rencanakan ini. Nanti minggu depan saya mau merencanakan ini. Tapi kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi dengan pasti dengan besok kita, dengan minggu depan kita. Apalagi dalam situasi seperti sekarang ini yang serba tidak pasti. Tapi hanya Tuhan yang bisa berkata, maka besok. Kenapa saudara? Karena dia Tuhan atas waktu. Dia Tuhan yang pegang hari esok saudara.